rahasia yang mengejutkan di Butong Pai. Dipublikasikan oleh blog Normi. Jika kita berang petik terbalik deh sekarang, kira-kira sampai di Butong San, pegunungan Butong, siang atau malam? Tanya Chio-san. Cukatong berpikir sebentar lalu menjawab, siang. Ah, kalau begitu kita berangkat nanti saja, biar sampainya bisa tengah malam, kata Chio-san. Kau mau menyusup ke sana? Cukatong bertanya. Memangnya kau pikir aku mau datang ke sana secara baik-baik dan duduk mengobrol? Kata Chio-san sambil tertawa. Cukatong pun ikut tertawa. Tiba-tiba ia berkata, aku melihat kejadian saat kau di jembatan bersama perempuan itu. Siapa namanya? Maksudmu Meilan, kau lihat semuanya? Tanya Chio-san. Ya. Hahaha, memalukan, tidak perlu dibahas. Tidak memalukan, aku justru bisa mengerti perasaanmu. Hanya laki-laki yang bisa mengerti perasaan sahabatnya. Mungkin itulah sebabnya persahabatan antar lelaki jauh lebih erat dan dalam ketimbang persahabatan antar kaum perempuan. Karena itu juga lebih banyak laki-laki yang lebih suka menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya ketimbang bersama kekasihnya. Yang tidak bisa kubayangkan adalah bagaimana perasaan Meilan setelah ia mengetahui siapa kau sebenarnya. Betapa tampan dan gagahnya kau, dan betapa terhormatnya kau di kalangan persilatan, tukas Cukatong. Mungkin hal inilah yang membuatnya semakin benci terhadapku. Ia kira aku membohonginya selama ini. Maka ia menyuruh suaminya untuk mengajarmu. Ya, aku sungguh tak mengerti perasaan wanita, kata Cukatong sambil geleng-geleng kepala. Kalau kau mengerti, tentunya kau sudah menjadi dewa. Dewa saja tidak mengerti. Kalau dewa saja tidak mengerti, lalu kira-kira siapa yang mengerti? Tanya Chio-san. Tidak ada yang bisa mengerti. Bahkan mereka saja tidak mengerti perasaan mereka sendiri. Kalau mereka sendiri juga tidak mengerti, lalu kenapa mereka meminta kaum lelaki untuk mengerti perasaan mereka? Justru karena mereka tidak mengerti, maka mereka meminta orang lain untuk mengerti perasaan mereka. Entah kenapa jika berbicara tentang perempuan, kepalaku jadi pusing, kata Chio-san tersenyum. Bukan hanya kepala yang pusing, tapi jantung juga berdebar, tambah Cukatong. Peredaran darah menjadi tidak lancar, badan meriang dan perut mendadak mulas. Mereka berdua tertawa. Tapi entah kenapa, jika tidak ada perempuan, hidup terasa jauh lebih menderita, kata Cukatong. Begitulah. Ada perempuan berarti banyak masalah. Tidak ada perempuan rasanya hidup terasa hampa. Kira-kira kau pilih yang mana? Tanya Cukatong. Aku memilih perempuan yang tidak mendatangkan masalah, jawab Chio-san. Perempuan cantik, jumlahnya tidak terhitung di kolong langit ini. Tapi kalau perempuan yang tidak mendatangkan masalah, baru kali ini aku mendengar ada perempuan macam demikian, kata Cukatong. Amlin Hua tidak mendatangkan masalah, kata Biosan. Itu karena dia anak buahmu. Coba kalau dia jadi kekasihmu. Dengan sendirinya Cukatong tak perlu melanjutkan kata-katanya. Memang begitulah adanya. Perempuan akan terlihat manis dan baik hati saat pertama kau mengenalnya. Tapi jika ia sudah menjadi kekasihmu, dari hari ke hari ia berubah semakin garang dan ganas. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi jarang ada lelaki yang mau membahasnya. Entah kenapa, mungkin karena takut ketahuan bahwa ia salah satu dari golongan yang kalah garang dengan istrinya. Bagaimana dengan Hu Lingling? Ku perhatikan dia pun tertarik kepadamu. Tanya Cukatong lagi. Entahlah, aku belum terlalu mengenalnya, tapi ia terlihat garang dan ganas kalau berkelahi. Perempuan yang ganas dan garang di luarnya, jika diranjang mungkin saja berubah manja dan aleman. Sebaliknya perempuan yang terlihat manis dan pendiam di luarnya, bisa jadi berubah ganas dan garang di atas ranjang. Masa hal ini saja kau tidak tahu? Aku belum berbuat yang aneh-aneh dengan perempuan, jawab Chio-san sambil tersenyum lebar. Hah, Cukatong hanya melongo,
Tapi ia percaya, jika Chiosan bilang matahari terbit di barat dan tenggelam di timur pun dia akan percaya. Kau yang gagah dan menarik ini masa kalah dengan Sumasun yang diam dan dingin seperti batu itu? Dia kalau urusan perempuan memang sudah sangat ahli. Dari mana kau tahu? Memangnya kau sudah pernah tidur dengan Sumasun? Tanya Chiosan sambil tertawa. Haha, setiap hari pekerjaannya akan mengunjungi rumah bordil. Mengunjungi rumah bordil kan tidak berarti ia tidur dengan perempuan. Jadi maksudmu dia ke rumah bordil hanya untuk sarapan dan minum teh? Aku puluhan kali ke rumah bordil juga tidak berbuat apa-apa, hanya mengunjungi markas rahasia Mokau. Berarti maksudmu Sumasun juga mengerjakan hal lain di rumah bordil? Semua orang kan punya rahasia, masa Sumasun tidak boleh punya rahasia? Arak seperti tak pernah habis dan obrolan seperti tak pernah selesai. Dua orang sahabat duduk santai menikmati sejuknya hutan dan hangatnya tawa dan canda. Hal yang paling berharga adalah kenangan. Karena itu selalulah berbuat baik agar kenangan yang tertinggal adalah kenangan indah. Perpisahan dan kesedihan selalu mengintai hidup manusia. Jika tidak menghargai apa yang kita miliki, bukankah di masa depan akan menangis menyesal? Saatnya berangkat, kata Cukat Tong. Baiklah. Terbang. Bumi terlihat begitu indah, manusia terlihat begitu kecil. Hidup sedemikian rapuh, mengapa masih rakus meraih dunia? Satu persatu manusia mati, namun bumi dan alam tetaplah indah. Nyawa manusia hanya bagai dedaunan yang rontok di musim gugur. Begitu kecil, begitu hina, begitu tak berharga. Dibandingkan alam seluas ini, apalah arti manusia? Yang terbaik adalah berbuat baik. Karena dengan begitu barulah manusia memiliki sedikit arti. Perjalanan itu akhirnya sampai juga. Butongsan dengan segala keindahannya, dengan segala kemegahan dan keagungannya, di gunung inilah berdiri salah satu partai persilatan yang paling dihormati dan disegani di muka bumi. Butong Pai, mendengar namanya saja, orang akan tertunduk segan dan berbinar kagum. Mendengar namanya saja, hati orang jeri dan tangan gemetaran. Kini malah ada dua orang, bodoh, menerobos dan menyusup masuk. Jika bukan karena telah memakan nyali harimau, tentu hanya orang pikun yang berani menyusup ke sana. Kedua orang ini tidak pernah makan nyali harimau, dan bukan orang pikun. Memangnya kalau bukan dua orang ini yang menyusup Butong Pai, siapa lagi yang bisa? Kedua orang ini sekarang telah berada di puncak tertinggi Butongsan, tempat dulu Chiosan diasingkan dan dihukum. Tempat terjadinya berbagai macam kejadian yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang ini. Angin begitu dingin, malam begitu pekat. Jika bukan karena kenangan indah, mungkinkah manusia bisa bertahan? Tak terasa air mata Chiosan menetes. Gubuk bambu ini tak berubah setelah sekian lama. Pepohonan, bebatuan, dan pemandangan ini tidak berubah setelah bertahun-tahun ia pergi. Teringat kenangan dia berlatih silat, teringat kenangan dia membaca buku sampai pagi, atau saat Aliang datang membawa him dan mereka bernyanyi bersama, atau pada saat Gihunya datang dan berbagi cerita. Yang paling mengherankan dari kenangan adalah ia menguatkanmu, namun membuatmu lemah pada saat yang bersamaan. Cukat Tong sangat memahami perasaan Chiosan, karena itulah ia hanya duduk diam di atas sebuah batu besar, membiarkan sahabat terbaiknya itu tenggelam dalam kenangan dan lamunan. Chiosan berdiri dengan gagah di atas sebuah batu. Angin meniup rambutnya, mendatangkan sejuta gambar tentang masa lalu. Matanya tertutup rapat. Ia khawatir jika ia membuka mata, maka ia akan segera kembali kepada kenyataan. Ia ingin, sebentar saja, merasakan kembali masa lalu. Karena bagaimanapun, terkadang masa lalu terasa jauh lebih membahagiakan daripada masa kini. Tapi memang masa lalu itu hanya indah untuk dikenang, karena sehebat apapun manusia, ia tidak dapat memutar waktu kembali.
Yang paling bijaksana memang adalah menjadikan kenangan masa lalu sebagai penguat dan pelajaran untuk menjalani masa kini. Masa depan, bukankah itu urusan langit? Hanya manusia sombong yang merencanakan masa depan. Manusia bijaksana menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menghargai masa kini, dan berbuat sebaik-baiknya kepada orang-orang yang dimilikinya saat ini. Chiosan akhirnya membuka matanya. Kesenduan dan air mata telah menghilang dari raut wajahnya. Sinar matanya berbinar dan mencorong tajam. Inilah dia Chiosan, pemuda terbaik pada masanya, pendekar paling hebat di zamannya, dan sahabat paling setia yang pernah ada. Ia menoleh kepada Cukatong. Cukatong pun tersenyum. Karena ia pun pernah mengalami hal yang sama dengan Chiosan. Pergulatan batin untuk menghadapi kenangan-kenangan yang tidak mungkin dilupakan. Karena memang kenangan itu bukan untuk dilupakan. Cukatong tahu itu, karena ia sendiri pun pernah berjuang keras menghadapi masa lalu yang menghantuinya. Manusia yang berhasil keluar dari ini semua, siapapun dia, lelaki atau perempuan, adalah manusia-manusia yang telah tercerahkan. Oleh karena itu sinar wajah Chiosan berubah menjadi begitu menyilaukan. Kau sudah berhasil mengatasinya? Tanya Cukatong. Chiosan mengangguk dan tersenyum. Cinta, benci, dan dendam, hal yang terus-menerus menggerogoti hidup manusia. Jika kau berhasil menghadapinya, maka kau akan seperti Chiosan. Wajahmu bercahaya, langkahmu gagah, tubuhmu tegap, dan matamu bersinar terang. Apa yang bisa kubantu? Tanya Cukatong lagi. Aku mencari sebuah pintu rahasia, jelas Chiosan. Baik, Cukatong pun bergerak. Chiosan pun ikut mencari. Urusan bergerak mencari barang adalah urusannya Raja Maling. Siapapun yang berlomba dengan dia pasti akan tertunduk malu. Dalam waktu sepeminum teh, Cukatong sudah muncul sambil tersenyum. Aku sudah menemukannya. Chiosan tersenyum dan mengikuti Cukatong. Pintu rahasia itu ternyata berada di dalam gubuk bambu itu, tepat di bawah tempat tidur. Hanya berupa sebuah lubang kecil, tapi jika kau memasukkan jarimu ke situ, maka terbukalah sebuah pintu kecil di lantai. Tampaknya kau ahli sekali dalam memasukkan jari ke dalam lubang, kata Chiosan tertawa. Aku banyak berlatih, tukas Cukatong sambil tertawa juga. Kau tak takut jika kau masukkan jari ke dalam lubang itu, lalu tiba-tiba tanganmu digigit sesuatu? Tanya Chiosan. Lubang tempat aku berlatih tidak ada giginya, Cukatong tertawa penuh arti. Ketika Chiosan akan masuk ke dalam pintu rahasia di lantai itu, Cukatong mencegahnya. Biar aku duluan yang masuk, bisa jadi ada bahaya di sana. Kau pikir aku takut? Takut sih tidak, tapi apa kau ingin kita ketahuan dan perjalanan kita sia-sia? Bahkan urusan masuk ke dalam lubang pun aku harus mempercayakannya kepadamu. Chiosan tertawa lebar. Ikuti semua langkahku. Di mana aku menginjakan kaki, disitulah kau injakan kaki. Ruangan rahasia ini mungkin memiliki banyak jebakan. Chiosan mengangguk. Bahkan jika Cukatong menyuruhnya buka baju, buka celana dan berlarian telanjang bulat pun dia akan mengangguk menurut. Urusan menyusup begini memang Cukatong ahlinya. Para pemula sebaiknya menurut saja. Mereka menuruni lubang gelap di dasar lantai. Setelah melihat sekeliling, baru Cukatong melangkah dengan penuh hati-hati. Kau perlu obor? Tanya Cukatong lirih sekali. Tidak, aku sudah terbiasa dalam gelap. Cukatong mengangguk. Setelah memastikan bahwa ia bisa membuka pintu dari dalam lubang, Cukatong lalu menutup pintunya. Ayo, katanya, semua masih aman. Mereka berjalan menyusuri gua itu. Ternyata arahnya menurun, panjang dan sangat berliku-liku. Dari mana kau tahu kalau di atas ada pintu rahasia? Bisik Cukatong bertanya. Kau ingat ceritaku saat aku dulu terusir dari Butompai? Ya. Saat itu guruku Tan Loat meninggal secara aneh. Tidak ada orang lain yang naik ke gunung ini.
karena jika ada pasti sudah ketahuan. Pembunuhnya pasti turun naik gunung ini melalui jalan lain yang tersembunyi. Lanjutnya, aku juga ingat saat di markas utama Mongkol dulu, mendiang Angka Lucu pernah berkata bahwa hampir di setiap perguruan mempunyai jalan rahasia yang berguna untuk mengamankan diri jika terjadi sesuatu. Oh, karena itulah kau jadi curiga bahwa pasti ada sebuah pintu rahasia di atas tadi, kata Cukat Tong yang dijawab Cio San dengan anggukan. Kira-kira kau sudah menebak siapa yang membunuh gurumu? Tanya Cukat Tong lagi. Tentu saja aku sudah tahu. Aku kesini hanya memastikan. Siapa? Lau Chiang Punjin. Hah, ketua Butongpai yang maha terhormat itu? Atas dasar apa kau menuduhnya? Kan biasanya hanya ketua yang mengerti jalan rahasia. Tapi bisa saja ada orang lain juga yang tahu, bantah Cukat Tong. Selain itu, hanya dia yang bisa membunuh Tan Suhu secara tiba-tiba seperti itu. Di Butongpai hanya dia yang punya kemampuan itu. Ditambah lagi Liang Lopek juga tewas karena lemparan jarum beracun. Di muka bumi ini siapa lagi yang bisa punya kemampuan selihai itu untuk melukai Liang Lopek? Cukat Tong mengangguk-angguk. Perjalanan panjang sekali. Sudah berjam-jam mereka menuruni jalan gua yang sempit itu. Kini mereka sampai di sebuah bagian gua yang lumayan luas. Mari kita istirahat sebentar, kata Cio San. Mereka berdua duduk di lantai gua dan menikmati keadaan gua yang dingin, gelap, namun menakjubkan itu. Tak lama kemudian, Cio San berkata dengan sedikit kaget. Kau lihat itu, katanya sambil menuding sebuah dinding gua. Cukat Tong memicingkan mata dan berkata, ya. Mereka berdiri lalu lari mendekat. Ternyata di tembok itu berisi banyak sekali lukisan. Lukisan yang digoreskan langsung di dinding gua dengan menggunakan benda tumpul. Ini, lukisan-lukisan ini digambar dengan jari tangan, kata Cio San. Siapa gerangan orangnya yang sanggup melakukan hal demikian selain Tio Sam Hong? Lukisannya rapi dan halus, lukisan orang berkelahi. Ternyata setelah diperhatikan dengan seksama dinding-dinding gua ini terdapat banyak sekali lukisan orang bersilat. Tak lama kemudian Cio San melihat sebuah tulisan tangan yang halus dan indah sekali. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya dapat memecahkan berbagai macam ilmu silat perguruan dan partai lain. Gerakan-gerakan ini tidak kuajarkan kepada murid-murid Butongpai dan kutuliskan di gua rahasia ini dengan maksud agar jika mereka benar-benar terdesak oleh urusan-urusan kamu, mereka dapat mengasingkan diri di sini dan baru dapat mempelajari ilmu ini. Siapapun yang berjodoh dengan ilmu ini, dipersilakan untuk mempelajarinya. Semoga Tian, langit, selalu melindungi Butongpai dan seluruh umat manusia. Tio Sam Hong. Membaca itu, Cukat Tong dan Cio San berdecak kagum. Luas sekali pandangan Tai Suhu. Ia berkata begitu sambil menjatuhkan diri ke lantai, dan bersoja 3 kali di hadapan tulisan itu. Setelah bangkit ia berkata kepada Cukat Tong, kau dipersilakan melihat dan mempelajari gambar-gambar ini. Kata Tai Suhu siapapun yang berjodoh melihatnya, dipersilakan untuk mempelajarinya. Aku tidak tertarik, kata Cukat Tong menggeleng. Kenapa? Tanya Cio San. Memangnya kau pikir aku tukang berkelahi seperti kau? Ilmu itu akan berguna suatu saat nanti. Memangnya kau pikir diriku ini tidak berguna? Hahaha, Cio San cuma bisa tertawa. Dalam hati ia mengerti, Cukat Tong merasa dirinya bukan murid Butongpai sehingga merasa tidak pantas untuk mencuri belajar ilmu-ilmu Butongpai. Untuk ukuran maling, kau adalah maling paling terhormat yang pernah ku kenal. Maling juga punya harga diri. Cukat Tong tersenyum. Ia kini duduk santai di lantai setengah berbaring sambil menatap lukisan-lukisan di dinding gua. Cio San menatap dan mempelajari lukisan-lukisan itu dengan seksama. Tak berapa lama ia tersenyum dan ikut duduk di lantai bersama Cukat Tong. Selesai? Tanya Cukat Tong heran. Selesai. Semuanya. Semuanya. Aku melihat saja belum selesai. Kau malah sudah menghafal seluruhnya. Aku tidak menghafal sama sekali.
Bahkan mungkin kini sudah lupa dengan apa yang kulihat, tukas Chiosan. Lalu, tapi aku sudah paham. Oh, ya, aku tahu maksudmu. Cukat Tong cuma bisa mengangguk-angguk. Ia melihat begitu banyak ilmu partai dan perguruan lain yang telah terpecahkan oleh Tio Sam Hong. Segala macam jurus tangan kosong, dan berbagai macam senjata mulai jurus pedang, jurus golok, jurus tombak, jurus melempar senjata rahasia, dan lain-lain milik perguruan dan partai-partai besar, semua telah terpecahkan. Orang yang mempelajari semua ini sudah pasti akan merajai dunia persilatan. Hanya tinggal memperdalam Lwe Kang dan Yin Kang. Bagaimana cara supaya bisa paham tanpa harus menghafal? Tanya Cukat Tong. Paham dan hafalkan adalah dua hal yang berbeda, kata Chiosan. Bagiku orang baru paham kalau sudah hafal, dan bisa hafal jika sudah paham. Itulah kesalahanmu. Jika kau bisa menghapus pemikiran itu dari otakmu, baru kau bisa paham tanpa harus hafal. Memangnya hanya dengan berpikir demikian saja bisa mengganggu proses pemahaman? Tanya Cukat Tong. Itu karena kau telah membentuk suatu pemahaman di benakmu, maka kau susah menemukan kebenaran lain. Jika dalam hati kau sudah bilang ikan goreng itu tidak enak, maka jika orang lain bilang ikan goreng itu enak, kau tak akan percaya. Bahkan untuk mencoba saja kau tidak mau. Lalu bagaimana kau bisa merasakan kenikmatan ikan goreng yang sesungguhnya? Cukat Tong merenungi ucapan Chiosan. Betul juga. Ayo kita jalan lagi. Mereka berdua berjalan lama sekali, hingga tiba di sebuah jalan buntu. Kau dengar ada sesuatu di atas? Tanya Chiosan. Tidak dengar apa-apa, jawab si Raja Maling. Lalu katanya, aku naik duluan. Kau harus mengikuti setiap langkahku. Jangan sentuh apapun yang tidak kusentuh. Mengerti? Chiosan mengangguk. Perlahan-lahan Cukat Tong membuka tingkap pintu di atasnya. Ia buka sedikit saja, tapi yang sedikit itu sudah mampu membuatnya memperhatikan semua keadaan di atas. Aman. Dia lalu naik, diikuti Chiosan. Ini kamar milik ketua, kata Chiosan. Berarti dugaanmu tepat. Mumpung berada di sana, mata Cukat Tong jelalatan memperhatikan isi ruangan. Padahal di bawah tanah tadi ia bertemu lukisan ilmu silat yang sangat berharga. Matanya tidak sejelalatan ini. Apa yang kau cari? Tanya Chiosan. Barang berharga. Tidak banyak barang yang ada di dalam kamar itu. Hanya lemari pakaian, sebuah rak buku, meja makan, dan sangkar burung yang kosong. Chiosan juga jelalatan seperti Cukat Tong. Jika sudah menyangkut rahasia, hatinya pasti akan tertarik. Apa yang kau temukan? Kenapa kau tersenyum seperti itu? Tanya Cukat Tong. Chiosan memungut sesuatu dari lantai. Abu, katanya. Abu hitam, mungkin dari hasil bakaran kertas, kata Cukat Tong. Tepat, untuk apa orang membakar kertas di dalam rumah? Untuk menghilangkan jejak surat rahasia, kata Cukat Tong tersenyum. Dan sangkar burung itu? Tanya Chiosan penuh arti. Tempat sang kurir surat beristirahat, Cukat Tong pun tersenyum. Lanjutnya, dia kasih otak besar?